Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Robatul Khairat di bawah pimpinan guru kami Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf mengucapkan terima kasih banyak kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang sampai dengan saat ini masih memberikan bantuan, sumbangan. Progres pembangunan sampai dengan saat ini sudah 90%, di antaranya sudah dibangun kantor, kemudian sudah dibangun asrama untuk santri, dan sudah dibuatkan tempat untuk podcast. Dan pada saat ini juga kami informasikan bahwa pengerjaan yang akan kami laksanakan adalah pengecatan bagian dinding lantai 1, kemudian pemasangan pintu-pintu dan jendela-jendela. Tak lupa kami ucapkan terima kasih. Semoga apa yang Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian niatkan untuk pembangunan pondok pesantren menjadi amal ibadah dan menjadi amal jariah, dan insya Allah kita akan dapatkan di yaumil qiyamah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mawangidul khair mabsuta biman biyait, hidangan kebaikan dihidangkan di acara-acara maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang mencicipinya. Ini ungkapan daripada Al-Imam Al-Arifillah Al-Halil Muhammad Al-Hajj. Momentum dan perayaan maulid bukan sekedar seremonial tahunan, tapi ada sesuatu yang kita ambil untuk hidup kita selama Anda di dunia ini. Di antaranya yang kita ambil dari perayaan-perayaan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah keteladanan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ayat ini yang sering disampaikan di perayaan-perayaan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sungguh di dalam diri Rasul, dalam diri Nabi ada teladan yang baik. Uswatun hasanah atau iswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir, bagi orang yang berharap kepada Allah dan hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau berbicara keteladanan akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam, yahtaj ila liqaat. Kita butuh banyak pertemuan, gak cukup membahas akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlalu besar Rasul. Karena satu-satunya manusia yang diberikan gelar oleh Allah memiliki akhlak, bukan akhlak yang mulia, bukan akhlak yang baik yang Allah berikan gelar kepada Nabi, tapi Allah sebut khuluqun azim, akhlak yang agung. Wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau di atas, bahkan bukan hanya sekedar akhlak yang agung, di atas akhlak yang agung. Kalau selain Rasul sallallahu alaihi wasallam disebut ya husnul khuluq,
atau makarimul akhlak sebagaimana disampaikan oleh ketua DKM, ya, hadis riwayat Al-Imamul Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman, yang beliau lahir tahun 384 Hijriah, wafat 458 Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak." Saya hanya diutus oleh Allah untuk menyempurnakan kemuliaan-kemuliaan akhlak. Di dalam riwayat Al-Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir tahun 14 wafat 41 Hijriah, Rasulullah SAW bersabda, "Innama buhitsu liutammima shalihal akhlak." Saya hanya diutus oleh Allah untuk menyempurnakan kebaikan akhlak, shalihal akhlak. Jadi akhlak yang agung tidak ada satupun yang bisa mencapainya. Jadi ketika kita ingin meniru Rasul, kita gak dapat 100% akhlaknya Nabi, gak bisa. Itu limited edition, hanya untuk Nabi, khuluqun alim. Makanya kalau bapak-bapak, ibu-ibu umroh atau ibadah haji ketika ziarah ke makam Rasul sallallahu alaihi wasallam, menghadap ke makam Nabi, itu ada kaligrafi tulisan di jendelanya di bagian atasnya. Disebutkan di situ Nabiun Azim, khuluquh al-khuluqul ladzi lahu azzama rahmanu fi sayyidil kutbi. Nabi yang agung, yang akhlaknya telah diagungkan oleh Allah, sebagaimana yang termaktub di dalam Sayyidil Qutbi, pimpinan seluruh kitab suci, yaitu Al-Quranul Karim, yang ayatnya wa innaka la'ala khuluqin azim. Bahkan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah, di dalam sunannya, rawa Al-Imam Tirmidzi bisanadil hasan, dengan sanad yang hasan, anil hasan anil hasan anil hasan anil hasan an jaddil hasan, inna ahsanal hasan al khuluqul hasan. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan, bi isnadil hasan, yang didapatkan dari Hasan, dari Hasan, dari Hasan, dari Hasan, dari kakeknya Hasan. Sesungguhnya kebaikan yang paling baik adalah akhlak yang baik. Inna ahsanal hasan al-khuluq hasan. Hasan yang pertama bernama Imam Hasan bin Sahal, meriwayatkan hadis ini dari gurunya bernama Imam Hasan bin Dinar. Imam Hasan bin Dinar mendapatkan riwayat ini dari gurunya Al-Imam Hasan al-Basri. Al-Imam Hasan al-Basri mendapatkan riwayat ini dari gurunya, yaitu Al-Imam Hasan bin Ali. Al-Imam Hasan bin Ali dan juga Imam Ali, itu gurunya Imam Hasan al-Basri. Al-Imam Hasan bin Ali mendapatkan dari kakeknya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna ahsanal hasan al-khuluqul hasan. Sesungguhnya kebaikan yang paling baik adalah akhlak yang baik. Nah, di pertemuan ini saya hanya merangkum 3 saja yang perlu kita contoh dari akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah sidqun, kejujuran. Ini menjadi barang langka di akhir zaman. Orang dengan mudahnya berdusta tapi tidak merasa melakukan kedustaan. Para ulama mendefinisikan apa sih itu dusta, itu menarik. Ada yang mendefinisikan dusta itu adalah mengadakan sesuatu yang tidak ada dan meniadakan sesuatu yang ada. Itu namanya dusta. Mengadakan sesuatu yang tidak ada, yaitu realitanya tidak ada, tapi kita ngarang-ngarang. Itu namanya dusta. Atau sesuatu yang ada, tapi kita tutupi. Itu juga dusta. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan julukan As-Sadiqul Amin, orang yang sangat jujur dan sangat amanah. Bahkan kejujuran Nabi itu di seluruh aspek kehidupannya.
semuanya kejujuran. Bahkan dalam bercanda pun jujur. Dalam bercanda pun jujur. Itu akhlak yang sangat terpuji, yang langka di zaman kita saat ini. Ya. Sidqun, kejujuran. Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bisidq." Hendaklah kalian itu jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah. Kata Nabi, hendaklah kalian jujur karena sesungguhnya jujur membawa kepada kebaikan. Dan kebaikan itu akan mengantarkan kalian kepada surga. Jadi mafhum mantuknya di sini, kata Imam Syafi'i dalam kitab beliau Al-Muwafaqat, bahwa ketika Nabi mengatakan hendaklah kalian jujur, karena jujur itu membawa kebaikan dan kebaikan membawa kepada surga. Bukan syarah dari Imam Syatibi, tapi mafhum mantuk yang saya ambil dari kaedahnya beliau. Itu artinya adalah surga itu tempatnya orang jujur. Gak ada pembohong di surga. Maka lanjutan hadis tersebut, Nabi mengatakan hati-hati dengan dusta. Karena kedustaan itu yahdi ilal fujur. Dia mengantarkan kalian kepada dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan dosa itu membawa kepada neraka. Jadi jangan remehkan kedustaan. Berdusta itu konsekuensinya adalah neraka, kata Rasulullah SAW. Nah, sehingga sifat Nabi yang perlu kita tiru di antaranya adalah as-sidqun, kejujuran. Dan jujur ini kalau di kajian ilmu tasawuf lebih luas pembahasannya. Bukan hanya jujur kepada manusia, tapi dalam kajian tasawuf jujur terhadap diri sendiri. Lain di hati, lain di lidah. Itu bukan jujur. Keikhlasan itu buah dari kejujuran. Seseorang ketika ibadahnya atau apapun itu yang dilakukan dari amal soleh, yang dia lakukan semata-mata karena Allah, itu buah dari kejujurannya. Jadi ketika orang terbiasa berbohong kepada makhluk, maka lama-kelamaan akan terbiasa berbohong kepada Allah. Dan secara tidak langsung dia telah berbohong kepada Allah. Ketika dia berdusta kepada orang lain, saat itu dia tidak menganggap Allah ada. Padahal Allah Ta'ala mengetahui segala apa yang dia ucapkan. Seandainya dia yakin Allah itu akan melihatnya, memantaunya, mengawasinya, sekalipun makhluk tidak mengetahui, ya muncul tadi rasa khauf. Kata Ustaz Milan tadi, al-khauf, rasa takut itu muncul bahwa Allah yang mengetahui. Mungkin makhluk itu tidak tahu, manusia itu tidak tahu, tapi Allah Ta'ala mengatakan innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allah Ta'ala mengetahui apa yang tersembunyi di hati, bahkan yang belum terlintas di hati, Allah pun telah mengetahui, ya. Itu sifat alimnya Allah. Jadi sifat jujur ini penting ditanamkan. Makanya kadang-kadang orang tua secara tidak langsung mengajarkan anak tidak jujur. Contoh sederhana, ada tamu datang, dia lagi capek, orang tua bilang, ya papa gak ada. Padahal ada. Ini sebenarnya dia sedang mendidik anaknya menjadi pendusta. Dan akhirnya anaknya dengan kolosnya membuka pintu, mengatakan papa bilang papa tidak ada. Itu pendidikan. Kata Zunun al-Mithri, as-sidqu sayfullah, ma wudi'a ala syai'in illa qata'ah. Disebutkan di dalam kitab Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiyah dari Imam Abi Nu'aim Al-Asbahani. Kejujuran itu pedangnya Allah. Jika diletakkan pada segala sesuatu, maka dia akan memutuskannya.
Antum ketika jujur dicatat di sisi Allah, yuktab indallah siddiqa, ditulis baginya di sisi Allah sebagai orang yang siddiq. Itu kan gelar tertinggi. Bahkan kita diperintahkan senantiasa berkumpul dengan orang-orang jujur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shalihin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian senantiasa bersama dengan orang-orang yang jujur. Kenapa diperintahkan kita bergaul dan berkumpul senantiasa dengan orang-orang jujur? Agar sifat itu menular. Karena attiba' tasrikut tiba, tabiat mencuri tabiat. 40 hari saja kalau kita bergaul dengan tukang dusta, yang tadinya kita bukan seorang pendusta akan terjangkit penyakit itu. Itu dalam kajian ilmu tasawuf seperti itu. Maka ini satu sifat yang sangat langka di akhir zaman. Langka. Ada tapi sedikit yang mengamalkan. Gitu. Sifat yang kedua atau akhlak yang kedua yang perlu kita contoh dari Nabi SAW, tawadu, rendah hati. Ini juga sudah langka, semuanya hidupnya hedonis. Ya, hedonis itu hidup di dunia hanya ingin mencari pengakuan, kesenangan duniawi semata. Sehingga apa yang terjadi? Muncul sifat anania, egoisme. Semuanya pengen hebat. Semuanya tidak pengen mengalah. Semuanya pengen disanjung, dipuji, diagungkan, dimuliakan. Sehingga apa? Sifat rendah hati pun pudar. Padahal orang yang rendah hati itu senantiasa dia akan tetap mulia di sisi Allah walaupun seluruh manusia menghinakannya. Man tawada'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang rendah hati karena Allah, Allah akan angkat derajatnya. Tawadu. Kita tidak ada alasan untuk sombong sebagai manusia. Sayyidina Ali mengatakan, saya heran ada manusia yang sombong. Imam Ali karramallahu wajhah. Imam Ali berbicara tentang tawadu, beliau memberikan contoh ketawaduan itu. Dalam sejarah ditulis dengan tinta emas. Ketika beliau menjabat sebagai khalifah, beliau katakan kepada putra beliau Imam Hasan wal Imam Husain alaihimassalam, ini makanan mewah. Kalian panggil warga, siapapun dia, mau dia muslim ataupun kafir. Terutama kaum du'afa, fuqara wal masakin. Kalian jamu mereka dengan makanan mewah ini. Panggil semuanya. Tanpa terkecuali. Imam Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah pada waktu itu duduk di emperan jalan. Duduk di emperan jalan. Kemudian lewatlah orang-orang yang ingin mengambil makanan tersebut. Di antaranya ada orang Yahudi di sini. Ketika orang Yahudi lewat, lihat Imam Ali sedang duduk di emperan jalan dan dia tidak mengenali bahwa ini adalah Imam Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah pada waktu itu yang memberikan makanan tersebut. Kata orang Yahudi, Pak, kenapa gak ikut ambil makanan? Nanti saya ambilkan ya, tunggu di sini. Kata Sayyidina Ali, ya, terima kasih banyak. Terima kasih. Sudah orang Yahudi pergi. Di sana dibagikan makanan-makanan yang mewah, makanan-makanan yang enak kepada kaum fuqara wal masakin, dikasih oleh Imam Hasan wal Husain yang diberikan tugas tersebut oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Lihat, awal. Padahal makanannya dari beliau. Akhirnya dibagikan, tiba antrian orang Yahudi, dikasih itu makanan satu porsi, orang Yahudi mengatakan saya minta 2 porsi. Kata Imam Hasan, kenapa? Kamu kan sendiri. Enggak, saya mau minta tolong, saya kasihan, ya. Saya kasihan itu di emperan jalan sana ada orang tua sedang duduk. Saya ingin kasih makanan ini kepadanya. Kata Imam Hasan, di mana orangnya? Itu di emperan. Dilihat Imam Hasan, ngompik. Ayahnya. Kata Imam Hasan, ini yang kasih makan ini beliau, ayah saya, Al-Imam Ali bin Abi Thalib.
tawadunya dipraktekkan. Orang tawadu akan mulia. Orang sombong hancur. Kita gak usah bicara jauh ya. Itu di Al-Quran diceritakan orang-orang sombong. Apa akhir hidup mereka? Kehancuran. Namrud hancur. Bahkan istananya gak kelihatan sama sekali. Hancur. Dan matinya dihinakan oleh Allah oleh seekor serangga. Masuk ke dalam hidungnya sehingga menggigit otaknya dan akhirnya ia mati. Ada Fir'aun, kesombongan, dengan kekuasaannya hancur. Ada yang sombong dengan hartanya, Qarun, ditenggelamkan oleh Allah ke dasar daratan. Kemudian kita lihat belakangan ini, pejabat-pejabat, coba lihat, hancur dengan kesombongan. Saat ini di Nepal tuh, di Nepal, ya, terjadi itu. Jadi kesombongan itu akhirnya adalah kebinasaan. Tawadu akhirnya adalah kebahagiaan dan kemuliaan. Tawadu. Ibadur Rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah yang penyayang kalau jalan di muka bumi rendah hati, tawadu. Nah ini sifatnya Rasulullah SAW. Orang sebenarnya manusia yang berhak sombong itu Nabi Muhammad sebenarnya. Yang berhak untuk sombong itu, kalau Anda dibolehkan sombong itu halal, sombong itu dibolehkan, yang berhak hanya Nabi Muhammad SAW. Kita bicara hakikat Muhammadiyah. Beliau bisa sombong bahwa beliau satu-satunya manusia yang diciptakan secara khusus oleh Allah. Berupa Nur Muhammadi. Dalam Al-Quran diinformasikan selain Nabi Muhammad itu berasal dari tanah. Nabi Muhammad SAW diberikan gelar sebagai pemimpin seluruh makhluk di yaumil qiyamah. Ana sayyidul alamin yaumil qiyamah wala fakhr. Ketika ada kalimat penutup, saya ingin pemimpin seluruh makhluk di hari kiamat, wala fakhr. Saya tidak bangga dengan hal itu. Ini tawadunya luar biasa SAW. Bahkan ada satu nukilan riwayat ketika Allah Ta'ala bertanya kepada Nabi, man anta? Engkau siapa wahai Rasul? Dijawab oleh Rasul, ana abdun muznik. Saya adalah seorang hamba yang banyak dosa. Ini Rasul Muhammad SAW. Bagaimana ada dosa? Manusia yang dibersihkan oleh Allah. Jismuhu tahirun, mutahharun, mu'azzamun, munawwarun. Disucikan, diagungkan, diberikan cahaya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bahasa rendah hatinya Nabi Muhammad SAW. Ana abdun muznib, hasya wa kalla. Tidak mungkin itu dinisbatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, yang ketiga, akhlak Nabi yang istimewa, penyayang, rahmat. Sama siapapun rahmat. Kepada anak kecil rahmat. Ya Umair, ma fa'ala Nudhair, kata Rasulullah SAW. Ada anak kecil nangis, saudaranya Sayyidina Anas bin Malik, namanya Umair. Dia piara burung kecil. Waktu burungnya itu mati, ini anak kecil menangis. Nabi sempatkan waktu hibur anak ini. Padahal Nabi manusia paling sibuk. Semua jabatan dipikul oleh Rasul SAW. Sebagai guru, iya beliau sebagai guru. Kepala rumah tangga, iya, bahkan 9 istrinya. Kemudian sebagai jenderal pasukan, iya adalah beliau. Sebagai menteri ekonomi, beliau juga sering ke pasar lihat bagaimana ekonomi yang terjadi, inflasi dan lain sebagainya. Semua kesibukan itu dipikul oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika melihat anak kecil itu menangis karena seekor burungnya itu mati, beliau sempatkan waktu menghibur anak kecil tersebut dengan serius. Karena Nabi katakan, ya Umair ma fa'ala Nughair. Wahai Umair, apa yang dilakukan oleh burung kecil ini sehingga kamu nangis? Kata Nabi Muhammad SAW.
Hadis yang singkat tapi jadi istimbat hukum, piara burung boleh. Yang penting tanggung jawab. Ya, tanggung jawab, ngasih makan, rawan dengan baik, dan jangan sampai waktu banyak terbuang dengan burung. Akhirnya waktunya lebih banyak dengan burung daripada istri nih. Waktunya banyak terbuang. Tapi kalau hal itu tidak mengganggu, dia bisa memanage waktu dengan baik, dia bisa merawat itu burung dengan baik. Kadang-kadang orang kan punya hobi, tidak semua orang sama. Kadang-kadang dengan itu bisa menghilangkan stres kalau dia punya hobi burung. Jadi ada dampak-dampak positif yang akan dia alami dengan sebab itu. Jadi sifat rahmat ini juga satu hal yang langka di zaman saat ini. Orang lagi sudah tidak ada belas kasih. Ya, kita saksikan bagaimana saudara-saudara kita sampai saat ini di Palestina hanya jadi tontonan. Padahal pelanggaran HAM yang sangat nampak jelas di hadapan mata kita setiap harinya. Mereka kelaparan, mereka dibunuh, dibantai. Saya tidak berbicara warga sipil, ya, warga sipil gak punya daya. Yang penting ada dalam hatinya itu rasa empati, rasa prihatin, dan bersuara. Tapi ini yang dihisap adalah para pemimpin-pemimpin, terutama pemimpin-pemimpin Islam. Mereka akan menjadi orang pertama yang dihisap di yaumil qiyamah ketika menyaksikan ada saudara-saudaranya yang muslim dibantai. Dihisap oleh Allah. Makanya jabatan itu berat. Nabi kasihan kepada Abu Dzar Al-Ghifari ketika meminta jabatan kepada Nabi. Nabi mengatakan jangan. Ini akan menjadi penyesalan terbesar di hari kiamat, kata Nabi Muhammad SAW. Bukan berarti akhirnya orang-orang Islam meninggalkan jabatan. Enggak juga. Karena juga butuh orang-orang baik yang mengambil jabatan untuk kebaikan. Tapi Nabi ingin mentarbiyah kita bahwa jabatan, setiap jabatan itu makin tinggi, makin besar mas'uliyahnya, tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zaman dulu, terakhir saya tutup, nanti dilanjutkan oleh guru kita, Ustaz Binanur Rahman. Di masa Daulah Abbasiyah. Masa Daulah Abbasiyah. Ini satu daulah yang periode kekuasaannya sangat panjang. Ada satu orang wanita muslimah. Satu orang wanita muslimah. Ditawan oleh orang Romawi. Satu orang. Dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian wanita muslimah ini berteriak, wahai umat Islam tolong. Wahai khalifah tolong saya dizolimi. Pada waktu itu ada orang Islam kebetulan masuk penjara juga. Dia mendengar itu. Kamu siapa dek? Saya wanita muslimah. Kok bisa ditawan di sini? Saya ditawan secara zalim oleh orang Romawi. Yang laki-laki ini yang ditawan bebas. Akhirnya dia melapor kepada khalifah waktu itu. Khalifah Daulah Abbasiyah. Ada di kitab karya Ibnu Athir, Al-Kamil fi Tarikh. Dalam kitab tersebut termuat. Kata lelaki ini, wahai khalifah, ada seorang wanita muslimah ditawan di Romawi. Dia minta tolong, dia ditawan secara zalim. Kata khalifah, kalau begitu besok saya kerahkan seluruh pasukan saya untuk membebaskan wanita tersebut. Kita siap berperang melawan Romawi untuk menyelamatkan seorang muslimah. Terus, akhirnya digerahkan semua pasukan berperang dengan Romawi hanya untuk menyelamatkan seorang muslimah yang ditawan secara zalim oleh orang Romawi. Sekarang berapa puluhan ribu yang telah dibunuh. Kita menyaksikan setiap saat. Akhirnya kita sudah malas lagi nonton. Karena yang ada hanya sakit hati dan gak bisa berbuat apa-apa. Anak-anak bayi dibunuh, perempuan dibunuh. Ini menjadi hisab bagi para pemimpin. Nah kalau sudah ada seorang muslim gak ada empati sama sekali, gak ada rahmat sama sekali, maka dia butuh beristighfar. Karena hatinya sudah keras. Orang kalau hati keras tidak ada sifat
kasih sayang itu hilang. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga hati kita menjadi seorang mukmin yang berakhlak mulia, yang penuh dengan kasih sayang dan tawadu, dan insya Allah akhlak ini bisa membawa kebaikan bagi kita dengan wafatnya kita dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan sehat, panjang umur sebelum. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiri minni wa lafumikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, seseorang yang dipuji karena keagungan ibadahnya kepada Allah, orang tersebut disebut dengan Ahmad. Sedangkan seseorang yang dipuji karena akhlaknya yang luhur kepada manusia, dia disebut dengan Mahmud. Sedangkan orang yang dipuji karena dua-duanya, ibadahnya luar biasa, akhlaknya luar biasa, maka disebut dengan Muhammad. Makanya di wilayah langit, ya, di antara para malaikat itu nama Nabi Muhammad dikenalnya dengan Ahmad, karena para malaikat itu ibadahnya luar biasa. Sampai-sampai diproklamirkan oleh Nabi Isa, min ba'di ismuhu Ahmad, setelahku ada nabi yang ibadahnya luar biasa. Karena Bani Israel itu, ya, itu ibadahnya luar biasa. Nabi Isa itu kalau butuh makan, tinggal doa, turun makanan dari langit. Ya. Maka dikenalnya dengan Ahmad. Nah, kakeknya Nabi Muhammad itu pengen dia tidak hanya dipuji karena keluhuran ibadahnya, tetapi juga keluhuran akhlaknya, sehingga dinamakan Muhammad. Ya. Jadi kalau kita mau niru Nabi Muhammad, tiru dua hal itu. Ibadah kita, akhlak kita. Hubungan kita dengan Allah bagus, hubungan dengan sesama manusia juga bagus. Secara tidak sadar, kita dengan Nabi Muhammad itu bedanya sedikit, Bapak Ibu. Nabi Muhammad itu sedikit-sedikit sholat sunnah. Nah, kita sholat sunnahnya sedikit. Beda sedikit. Nabi Muhammad tuh sedikit-sedikit sedekah. Kita sedekahnya sedikit. Bedanya sedikit. Nabi Muhammad sedikit-sedikit puasa sunnah. Kita puasanya sedikit. Jadi bedanya sedikit, boy. Ya. Maka yang perlu kita perhatikan benar-benar, kalau mau mengikuti Nabi Muhammad, hubungan kita dengan Allah bagus, sholat kita minimal 5 waktu saja. Sunnah-sunnah itu tambahan, ibarat orang dagang. Kita kalau melakukan ibadah wajib, itu sudah dapat pokok kita. Tapi kalau kita menambah sunnah, kita dapat untung. Yang penting jangan rugi. Kalau rugi itu berarti ibadah wajibnya tidak dilakukan, itu rugi. Ya. Nah, kalau kita ibadah dengan Allah sudah bagus, maka dengan sesama manusia itu juga harus bagus. Disebut orang Islam, ya, yang sejati, disebut orang mukmin yang sejati, salah satu cirinya adalah dengan tetangga itu bagus. Ya. Ada tetangga ngadain maulid Nabi, dia tidak pelit, ikut nyumbang. Ya. Ada yang pelit. Yang pelit biasanya bapak-bapak apa ibu-ibu. Ya. Sayutawwaku nama bakhilu, harta yang kita pelitkan, ya, itu nanti akan dikalungkan jadi sujaul aqra, ya, jadi ular, ya, yang akan menggigit kita. Dalam riwayat yang lain, itu mas-masan yang kita sembunyiin, ya, yang kita kulitkan, itu nanti akan dilebur oleh Allah, ya, jadiin setrika buat nyetrika orang-orang yang memelitkan hartanya. Jadi artinya hubungan dengan sama manusia kita baik. Cukup disebut orang tidak baik kalau kehadirannya itu membuat tetangganya resah, terganggu. Kalau ada dia, ini orang pada nggak seneng. Bawaannya keganggu apalah, ya, pakai motor di racing, suaranya, ya, sampai mecahin kendang telinga. Ini tidak baik.
Jadi artinya kalau mencontoh Nabi Muhammad, ini kan temanya memetik keteladanan Nabi Muhammad untuk karakter generasi muda Islam. Ya, saya lihat ini semuanya yang hadir sudah lewat muda, ya, mudanya sudah kelewat ya. Mudah-mudahan walaupun usia sudah tidak muda lagi, tapi semangatnya masih muda. Amin, Allahumma amin. Jadi Bapak Ibu, cukup kalau kita mau meniru Nabi Muhammad, semaksimal mungkin kita tiru dua hal itu. Ibadah kita rajin, kemudian kepada sesama, setidaknya kalau kita nggak bisa ngasih manfaat, jangan sampai mengasih maldorot, jangan nyusahin. Udah, itu kunci hidup. Kalau kita nggak ngasih manfaat, jangan sampai misahin. Karena itu akan menjadi tanda kalau orang-orang benci sama kita, maka Allah pun benci. Ya, maka Allah nggak suka. Umrohnya berkali-kali, hajinya bolak-balik, ya. Tetapi dengan tetangga yang kelaparan dia cuek. Ya, ada yang sakit, minjem mobil nggak boleh, buat berobat. Ya, ini repot urusannya, ya. Nabi Muhammad SAW pernah didatangi seorang pemuda, ya Rasulullah ya Nasirullah. Katanya, wahai Rasulullah, tolong saya. Ya, sambil tergopoh-gopoh membawa luka bakar di tangannya. Kemudian Rasulullah tanya, kenapa tanganmu kok kebakar begitu? Ya, kata itu, oh, anak muda, semalam saya mimpi. Saya mimpi melihat kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Ibu saya itu sedang dibakar di neraka. Neraka badan. Ya, hanya membawa sepotong serbet atau tisu lah ya, kain lap, sama sepotong daging untuk matiin api, tapi tetap kebakar. Ibu saya minta tolong, minta air, kepanasan. Ya, saya bingung nyari bapak nggak ada. Ternyata saya cari di kerumunan, bapak sedang ngasih minum orang-orang. Ya, maka saya bilang ke bapak, Pak, minta air untuk ibu. Bapaknya nggak ngasih, jangan, ibumu udah salah arah. Direbut sama anak itu, ya, air dari tangan bapaknya yang mau dikasih ke orang-orang, cuman mau dikasih ke ibunya. Ternyata ketika mau dikasih ke ibunya, disambar api neraka, tangannya itu ya gosong, dia bangun, luka itu ada. Ya, maka kata Nabi, engkau tahu kenapa ibumu di neraka dan bapakmu di surga? Sebab ibumu dalam hidupnya itu pelit. Seumur hidup cuma sedekah 2 kali. Sedangkan bapakmu itu orang dermawan yang luar biasa. Ya, makanya orang dermawan itu habibullah, akan cepat menjadi walinya Allah, kekasihnya Allah. Walau kana jahilan, walaupun dia orang gak alim, tapi kalau dermawan itu cepat untuk bisa menjadi walinya Allah. Wal bakhilu adullah walau fana adigan. Dan orang pelit, orang bakhil itu menjadi musuhnya Allah walaupun dia ada ibadah, rajin ibadahnya, pelitnya luar biasa, maka dia tidak dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau dicintai Allah, dicintai orang-orang, yaitu menjadi orang yang dermawan. Ya, ada pembangunan masjid, pesantren, ikut menyumbang, ya, sebisa mungkin. Ya, itu insya Allah akan cepat menjadi kekasihnya Allah dan juga dicintai oleh orang-orang. Amin, Allahumma amin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Pada intinya kita tiru Nabi Muhammad dengan ibadah kita dan juga dengan akhlak kita. Terakhir saya kasih ijazah, karena yang hadir ini kan sudah ya setengah jalan ya, atau paling ada yang sudah injury time mendekati ini. Ada satu amalan yang tersirat di dalam Al-Quran, dikatakan oleh Imam Sanusi, ya, yaitu 2 ayat terakhir di dalam surat At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu kalau diartikan ya tentang terkait dengan Nabi Muhammad. Artinya mangqara'a hadaini ayataini, siapa yang mau membaca 2 ayat itu. Ya, ayat itu ayat yang terakhir dituliskan di dalam Al-Quran, bukan yang turun tapi yang terakhir dibukukan.
Jadi Al-Quran kan dulunya tercecer, ada yang di pelepah kurma, ada yang di kulit hewan, ada yang di batu, macam-macam. Di zaman Sayyidina Utsman itu dikumpulin, jadi satu ditulis, dikepalai oleh Zaid bin Sabit. Ketika udah selesai, semuanya para penghafal Quran suruh ngecek, ternyata masih ada ayat yang telat, yang belum tertulis, yaitu ayat itu. Ya, maka kata Imam Sanusi, siapa yang membaca 2 ayat itu, maka dalam 1 hari itu dia tidak akan mungkin mati, tidak akan mungkin meninggal. Jadi para ulama mengatakan ayat itu ayat untuk memperpanjang umur dan juga untuk iktifa kecukupan dalam kehidupan kita. Ya, insya Allah kalau takut-takut, saya setiap kalau mau naik pesawat tuh baca ayat itu. Kalau saya masih ingat berarti saya insya Allah nggak meninggal hari itu, begitu ya. Jadi itu buat barometer. Kalau kita memang saatnya meninggal saat itu, biasa kita istiqomah membaca ayat itu, hari itu lupa nggak baca, berarti memang udah ajalnya, begitu. Oke. Jadi itu ijazah mudah-mudahan bisa diamalkan dan semoga kita dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum doa amin amin. Amin amin. Antum amin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا يا الله لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم يا الله ببركة هذه الليلة لذكرى مولد خير البرية أن تغفر لنا يا الله ذنوبنا وتجاوز عنا سيئاتنا وامحو عنا يا الله واعف عنا واقضي حوائجنا يا الله من حوائج الدنيا والآخرة اللهم نزه قلوبنا يا الله نزه قلوبنا عن التعلق بمن دونك واجعلنا يا الله واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة.